warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini ada yang berbeda. Kalau biasanya saya ada di studio di Gilabs TV, kali ini saya bertandang. Nah, tepatnya bertamu di kawasan pabrik semen Batu Raja, PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Di belakang saya adalah pabrik Batu Raja 2. Nah, tentunya buat sahabat-sahabat yang udah nyaksiin di Gilabs TV, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Gilabs TV. Karena hari ini luar biasa sekali. Tiap hari Jumat tanggal 5 Februari hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Direktur Produksi dan Pengembangan PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Tepuk tangan dong. Ya, ngomong-ngomong tentang Semen Batu Raja, tentunya banyak sekali inovasi yang dihasilkan oleh Semen Batu Raja. Apa aja sih? Tentunya kita akan ngobrol langsung dengan Direktur Produksi dan Pengembangan, Bapak Dakoni. Pasti kalian udah tahu dong, Bapak Dakoni ini siapa? Luar biasa sekali ya. Bintang tamu kita hari ini, kita sangat spesial, datang jauh-jauh langsung ke Kota Batu Raja. Dan juga buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Bapak Dakoni, silakan ajukan pertanyaan karena kalian akan mendapatkan hadiah dari Semen Batu Raja. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram media sosial Semen Batu Raja yang di bawah ini. Dan jangan lupa nanti ada hadiah menarik buat kamu semua yang akan mendapatkan dari Semen Batu Raja. Dan juga kami tentunya mengingatkan bagi semua untuk menerapkan protokol 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan langsung panggil Bapak Dakoni. Dari generasi ke generasi, Semen Batu Raja kokoh dan tahan lama. Oke, kita masih di Bisa Mapan di Bicara tentang masa depan. Kali ini kita udah ada Bapak Dakoni, Direktur Produksi dan Pengembangan Semen Batu Raja. Selamat sore Bapak. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa Ya. Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang ke Batu Raja Bapak. Oke, buat teman-teman pemirsa di rumah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama Bapak Dakoni. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak kolerasi antara pengembangan produk turunan ini dengan visi misi dari Semen Batu Raja Pak? Visi misi perusahaan itu telah ditetapkan pada waktu itu tahun 2017 melalui pemikiran bersama ya kita direksi dengan seluruh pimpinan bahwa visi perusahaan menjadikan green cement based building material company yang terdepan di Indonesia. Jadi di sini ada terkait visi itu dengan building material. Building material. Maksudnya adalah semen, kita tidak hanya memproduksi semen, tapi juga kita memproduksi produk-produk yang related atau yang berhubungan dengan produksi semen. Nah, itulah makanya kita terus mengembangkan produk-produk turunan kita. Dan juga di situ divisi kita telah kita sepakati kita adalah green cement ya, building material company. Jadi green di sini hijau. Hijau yang artinya Semen Batu Raja ini sangat peduli dengan lingkungan. Ya, betul Pak. Jadi produk turunan juga, kemudian dalam memproduksi produk-produknya kita harus concern terhadap lingkungan. Ya. Seperti hari ini bisa dilihat di belakang kita ini ya. pabrik sedang beroperasi. Continue, tidak ada emisi debu yang umumnya itu menjadi permasalahan di pabrik semen. Ya. Ini contohnya. Semua kemudian hijau. Nah, gitu kira-kira. Iya. Nah, terus tadi Bapak sudah menyebutkan ada berapa jenis produk Semen Batu Raja sih Pak, dan juga apa saja pengembangan produk yang sudah akan dijalankan nih Pak? Jadi awalnya pada waktu itu kita baru 2 produk, yaitu produk PCC, Kotan Composite Cement, itu bisa dipakai untuk
bangunan umum. Pada umumnya Pak ya. Seperti rumah, bangunan bertingkat ya. pun bisa. Seperti pabrik 2 ini juga menggunakan BCC. Terus ada satu lagi yang dulu awal pertama pabrik semen itu berproduksi adalah yang disebut dengan OPC tipe 1. Ordinary Portland Cement tipe 1. Ya. Ordinary di sini artinya semen tipe 1 yang aslinya dulunya begitu ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk jembatan ya, untuk bangunan hotel, semua yang memerlukan kekuatan tekan yang tinggi. Ya. Kemudian pada perkembangannya kita juga memproduksi semen-semen sesuai dengan kondisi. Seperti begini, saya melihat di Sumatera Selatan ini banyak rawa-rawa. Ya. Banyak daerah-daerah yang tanahnya mengandung asam. Sehingga ada semen khusus yang bisa tahan terhadap hal tersebut. Yaitu semen yang disebut dengan semen tipe 2 dan semen tipe 5. Tipe 2 itu tahan sulfat sedang. Sementara tipe 5 itu tahan sulfat tinggi. Kita buat dan berhasil alhamdulillah. Jadi kepada konsumen ya, kepada pemirsa khususnya di Sumbaksel ya, di mana kita banyak wilayah-wilayah yang tanahnya itu asam ya, sebaiknya pesanlah gunakanlah semen tipe 2. Karena ini tidak banyak yang memproduksi di Indonesia ini. Tidak banyak yang menjual gitu. Karena semen ini sebetulnya sifatnya agak basah, ini bicara teknis sedikit ya. Sehingga dia harus tahan terhadap kondisi asam. Kira-kira itu. Dan semen-semen tipe lain. Betul. Ada juga semen oil well semen. Sumur pengoboran minyak. Kita sudah bisa bikin meskipun laboratoriumnya bisa kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan minyak. Jadi peluang-peluang untuk mengembangkan semen jenis-jenis semen kita ini banyak. Dan banyak pilihan buat konsumen baik itu rumah tangga maupun konsumen yang bersifat industri atau dari perusahaan-perusahaan. Ya, jadi itu tadi Bapak Dakoni sudah menjelaskan buat pemirsa di rumah, pokoknya jangan ragu apalagi kalau menggunakan kualitas dari semen Batu Raja dengan tagline kokoh dan tahan lama. Jenis-jenis semen ada tipe 2, tipe 5 dan juga tadi produk turunan lainnya. Pak Dakoni selanjutnya bagaimana sih Pak tahapan riset dan pengembangan dari produk turunan semen Batu Raja nih Pak? Ya, jadi riset. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa kenapa kita perlu riset. Ya, ini betul, yang Pak. pertama ya. Riset itu diperlukan untuk melakukan bagian dari langkah inovasi atau perubahan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa inovasi perlu dilakukan? Ya. Kita butuh berubah. Perubahan itu makin maju zaman, makin kemari, makin ke depan, bahwa perubahan itu sudah merupakan kebutuhan. Artinya begini, siapa yang tidak berubah, maka dia akan terdisrupsi. Istilah yang populer sekarang, disruption. Ya. Jadi kalau kita tidak berubah, kita stuck pada posisi kita dengan rutinitas kita, maka lambat laun kita atau perusahaan kita akan termakan. Nah, oleh sebab itu, maka perubahan itu merupakan kebutuhan sekali lagi. Perubahan itu dilakukan dengan cara salah satunya adalah melakukan riset-riset. Nah, bicara riset, kita ada tahapan-tahapan. Pertama, riset itu dimulai dari ide. Iya, betul. Ada ide, ada pemikiran, ada inspirasi. Lalu dari ide tersebut semua ditampung. Saya membuka peluang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan, kepada jajaran saya terutama. Ada juga yang di R&D, itu mereka untuk mengeluarkan ide. Semua kita tampung. Tidak melihat dia new employee, tidak melihat dia orang berpengalaman, tidak melihat dia tua, tidak melihat dia muda. Semua kita tampung, kita lihat idenya. Lalu kita lihat dari ide tersebut, hubungkan dengan bagaimana kondisi, ya namanya perusahaan kan harus muaranya adalah profit. Untuk kita lihat bagaimana pasarnya. Nah, pasar ini banyak yang harus dianalisa. Analisa pasar, yaitu pertama, bagaimana demand-nya. Kemudian kedua, bagaimana kondisi persaingan, competitiveness. Ketiga, baru kita lihat lagi apa resources yang dibutuhkan. Ya, resources yang dibutuhkan ini tentu terkait dengan ketersediaan resource yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu, ketika ide itu sudah ada, market ada, kita melakukan studi awal.
studi awal, baru setelah itu semuanya bisa dilihat ada kemungkinannya, kita lalu melakukan yang namanya riset tentu di skala laboratorium. Iya. Ada satu bagian lagi yang sering orang lupa dalam melakukan riset, yaitu mempertimbangkan risiko kegagalan, Betul. risiko ketidakberhasilan. Nah, ini selalu harus ada dalam bagian dari riset itu sendiri. Jadi resources dibutuhkan, semua tadi ya, market analysis, kemudian yang satu lagi resikonya apa? Kalau gagal, usahakan seminimal mungkin. Lalu lakukan berkali-kali sehingga berhasil. Saya ingin cerita sedikit. Filosofi dari riset ini yang paling bagus kita contoh adalah bagaimana orang menemukan pesawat terbang. Iya. Pesawat terbang itu di akhir abad ke-19 oleh dua orang kakak beradik ya. Pada waktu itu mereka, saya lihat di histori, usianya masih 19 dan 21 tahun. Oh, masih sangat muda sekali, Pak. Ini milenial. Milenial. Ya. Jadi sebetulnya milenial itu di setiap zaman itu ada. Ada, betul, Pak. Cuma istilah sekarang milenial. Milenial. Arti milenial itu adalah anak muda yang punya pemikiran kreatif, yang breakthrough, Iya. ingin melakukan terobosan-terobosan. Sehingga kembali ke cerita itu, pesawat terbang ini keberhasilannya adalah dia sebetulnya tahu bagaimana kalau gagal terbang. Sehingga jatuhnya dia sudah tahu, Ya. sudah disiapkan di lapangan yang lebar. Nah, itulah konsep riset. Riset harus siap kalau gagal bagaimana. Iya. Ketika 1000 kali coba terbang, akhirnya terbanglah pada awal-awal abad 19. Ini pemahaman yang bisa kita kita ambil ya, bahwa ini bagian dari riset yang sering harus kita masukkan juga, bukan hanya tadi tentang ide, kemudian uji skala lab, kemudian juga market riset, tapi juga mempertimbangkan resiko kegagalan dan apa langkah-langkah berikutnya. Oke, ini kita masih menarik, masih ngobrol-ngobrol bersama Bapak Dako. Ini juga buat tulisan di rumah yang dari tadi udah nyaksiin di Labs TV. Jangan lupa untuk follow akunnya media sosial di Semen Batu Raja. Silakan di bawah ini. Dan jangan lupa buat para penanya, nanti silakan tanya langsung sama Pak Dako, yang akan mendapatkan hadiah dari Semen Batu Raja. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, di sini aja, Pak. Balik lagi di Bisa Bapak, nih yang sore tentang masa depan. Tentunya masih bersama Bapak Dako, Direktur Produksi dan Pengembangan. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang produk turunan. Nah, jadi tema kita pada sore hari ini adalah mengenal produk turunan dari Semen Batu Raja. Tadi udah Bapak Dako udah jelaskan bahwasanya produk turunan Semen Batu Raja banyak sekali dan nanti akan berinovasi dengan ide-ide yang kreatif dari seluruh karyawan Semen Batu Raja. Nah, Pak, tadi kita udah ngomongin produk, udah ngomongin riset. Menurut Bapak, add value nih, Pak, bagi Semen Batu Raja untuk melakukan strategi hilirisasi melalui riset dan pengembangan berbagai produk-produk seperti apa nih, Pak? Jadi pertama tadi bahwa produk turunan ini bagian dari inovasi, kebutuhan perubahan. Sudah saya jelaskan Ya, tadi betul. ya. Oh, perubahan itu butuh kebutuhan ya bagi suatu perusahaan. Kalau enggak dia akan ditelan, Ya. akan kalah bersaing. Kedua, ini sebetulnya dilatar belakangi pada kondisi oversupply semen di Indonesia. Ada kapasitas 110 sampai 120 juta ton semen per tahun. Ya. Sementara daya serap hanya 70 sampai 80 juta. Kemudian di semen ini kan produk antara, artinya selain untuk bangunan, tapi juga sebetulnya dia bisa dimanfaatkan untuk jenis-jenis bahan bangunan lainnya. Nah, added value-nya adalah jika Semen Batu Raja mengembangkan hilirisasi, maka otomatis ada pasar yang sudah tetap Ya. diserap, pasar semen yang sudah tetap diserap. Kemudian juga ada nilai tambah akibat adanya proses pembuatan di sana. Saya misalkan pembuatan mortar, pembuatan bata ringan, kemudian semen bot nantinya ya. Itu kan ada proses improvisasi atau inovasi di situ, sehingga
bernilai yang lebih, bernilai jual yang lebih, karena ada manfaat lebih yang didapatkan oleh konsumen. Ini ya sesuatu konsep demand and supply dan juga market value yang wajar. Jika kita memberi value lebih, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih. Nah, itu kira-kira. Jadi value-nya bagi semen batu seperti itu Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, dari berbagai produk yang tadi Bapak udah sebutkan, ada potensi pemanfaatan limbah nggak Pak untuk produk turunan ya Pak? Ada. Jadi limbah ini kan sebetulnya banyak dihasilkan oleh industri-industri. Kalau semen Batu Raja sebetulnya pabrik semen tidak, limbah B3 nya cenderung boleh dibilang tidak ada atau sedikit. Tapi di industri lain seperti PLTU itu kan menghasilkan ada namanya abu terbang, fly ash. Ada juga yang bagian berat namanya bottom ash, abu yang berat. Nah ini limbah bagi mereka. Sebetulnya bagi industri semen ini kita bisa manfaatkan menjadi bahan bagian dari campuran semen yang punya daya rekat, sekaligus juga mengefisienkan proses produksi, ramah lingkungan, menyelesaikan juga masalah limbah. Limbah ini kan dia sebetulnya idealnya dieliminasi. Kalau nggak bisa dieliminasi, ditekan atau disubstitusi dan sebagainya. Nah, kita membantu permasalahan limbah di industri lain sebagai pengolah limbah industri, itu contohnya. Nah, jadi emang kelihatan bener nih buat teman-teman pemirsa di rumah bahwa tadi saya diajak keliling sama Bapak Dakoni. Kita lihat di belakang kita ini kilang sedang beroperasi dan juga lingkungannya yang sangat asli banget nih. Jadi yang tadinya mungkin di luar sana konotasi pabrik semen yang berdebu, tapi di pabrik Batu Raja 2 ini nggak ada nih. Bisa kita lihat hijau sekali nih. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti sama Pak Dakoni. Ada kilang nih Pak yang lagi beroperasi. Alhamdulillah ini teknologi terbaru pabrik semen ya, di mana emisi debunya itu di bawah 10 mg per norma meter kubik. Jadi tidak ada debu sampai atas sana ya. Ini alhamdulillah ini mudah-mudahan terjaga terus kondisi seperti ini. Iya. Oke, kita masih lanjut ngobrol sama Pak Dakoni. Nih Pak, apakah ada program khusus nih Pak bagi yang dibuat oleh Semen Batu Raja untuk mensupport kegiatan riset Pak? Ya, riset ini kan bagian dari kita, terutama di saya, di produksi dan pengembangan, yang memang setiap tahunnya itu sudah kami siapkan. Ya, siapkan yang pertama tentu adalah fasilitas lab. Lab ini lab dan peralatan skala yang lebih besar, gitu ya, skala dari lab itu. Kemudian juga orang-orangnya. Memang kami merekrut anak-anak muda yang sekolahnya juga lumayan bagus ya. Kemudian mereka punya pikiran untuk berinovasi, keinginan untuk melakukan penelitian. Nah itu saya ada timnya. Nanti mungkin ada kesempatan bisa kita perkenalkan ya. Tim inilah yang saya terus dorong, saya terus picu, saya terus motivasi. Kami hanya memfasilitasi, kami hanya mendorong berdasarkan pengalaman dan pemikiran. Mereka lah sebetulnya tim-tim yang cukup handal, bisa diandalkan untuk bisa melakukan riset-riset secara detail dan terprogres. Jadi anak-anak muda yang penuh kreativitas ya Pak tentunya dalam untuk mensupport. Nah selanjutnya ya Pak, selain produk-produk turunan, produk-produk turunan yang sekarang sudah kami kembangkan, yang pertama itu adalah produk white clay. Ya, itu sudah kontrak kita dengan Usri. Jadi selama ini Usri itu beli dari daerah Jawa Timur ya, kemudian juga jauh, ongkosnya mahal. Lalu kita coba kenapa nggak kita ada yang bikin. Nah, jadi ini menjadi perekat pupuk NPK namanya. Nah, itu kita produk dan sudah kontrak 2 tahun di tahun kedua. Jadi sinergi juga Pak ya, sinergi BUMN. Alhamdulillah ya. Kita juga membuat beton poros. Beton poros ya, betul. Beton poros ini sebetulnya beton. Ya. Cuma berpori Pak ya. Nanti mungkin bisa dilihat ya, kasih gambarnya lah videonya. Jadi dia bisa dia bisa menyerap air. Jadi kalau di lantai-lantai pelataran rumah ya, di trotoar, jogging track di teras-teras rumah, pedestrian, halaman samping ya pedestrian itu kalau dipasang ini maka bersih.
tidak perlu membersihkan kalau habis hujan kan bersihkan gitu ya, atau ada genangan yang harus dibereskan. Ini enggak, langsung menyerap. Jadi masuk ke bumi. Jadi kita juga selain estetika juga menjaga ketersediaan air, cadangan air yang bisa langsung diserap di tanah. Ini tadi beton poros juga, tadi saya udah diajak keliling-keliling ke Pak Dakoni, udah banyak sekali di Semen Batu Raja ini, tentunya di lingkungan pabrik Semen Batu Raja, ada di depan, taman depan, itu udah mulai menggunakan beton poros ya? Betul. Di halaman parkir tadi saya mengajak masyarakat ya, rumah tangga ya, mulailah menggunakan ini, menggantikan paving block. Ya, betul. Ya. Paving block itu tidak terlalu dan harganya lebih murah. Ya. Harga lebih murah, tahan terhadap tekanan, kendaraan mampu sampai kekuatan 250. Jadi sama dengan kekuatan beton 250 kilogram per sentimeter per kuadrat. Itu kekuatannya cukup untuk kendaraan mobil-mobil minibus atau truk yang kecil bisa. Jadi untuk jalan-jalan biasa di dalam kompleks sebaiknya pakai itu. Harganya murah ya, kemudian tadi manfaatnya. Itu selain ramah itu kan beton poros juga manfaatnya sangat banyak ya, selain menyerap air langsung ke dalam tanah Pak ya. Selanjutnya nih Pak Dakoni, ada produk lagi. Banyak banget nih produknya. Tadi sudah white clay, beton poros, kemudian juga bata ringan udah banyak lah. Iya betul Pak. Di pasar-pasar ya kan, bata ringan itu sebetulnya bata ringan ini mulai orang menggunakan itu di hotel-hotel yang saya tahu. Mulai ada gempa-gempa itu mulai tahun 2010 itu orang mulai mengarah ke sana. Karena bata ringan ini dia punya kekuatan yang sama, kemudian dia ringan dalam pengerjaan, kemudian dalam beban struktur juga dia tidak terlalu membebani. Karena sesungguhnya dinding suatu bangunan itu dia tidak ada kekuatan bangunan itu kan di struktur. Ini kan ibarat kalau ini cuma baju ya, pakaiannya. Nah ini dibikin serikan mungkin, kemudian harganya juga persatuan akhirnya akan jauh atau lebih murah daripada bata merah biasa. Jadi orang sudah mulai meninggalkan itu. Saya juga mengajak kepada kita semua mulailah mengarah ke sana karena nilai manfaatnya banyak. Jadi ada bata ringan, ada beton poros. Tadi untuk bangunan gedung-gedung vertikal ya, white clay. Yang kemudian ada lagi turunan lagi yang sedang kita kembangkan yang namanya fiber cement board. Fiber cement board ini sebetulnya kombinasi antara semen dengan kayu. Semen dengan kayu, Pak. Ini semen dengan kayu kan punya kelebihan masing-masing nih. Kalau semen kan dia tahan terhadap cuaca, panas, ini tahan dia ya. Kalau kayu kan dia lebih ringan. Kayu lebih ringan, kemudian lebih lentur gitu kan ya. Nah, kalau dua ini dikombinasikan maka sifat-sifat tersebut terkandunglah semuanya di dalam yang namanya fiber cement board. Nah, ini sedang kita kembangkan. Ini lagi kembangkan, Pak ya? Sedang kita kembangkan, tinggal kalau skala lab-nya sudah, tinggal skala pabriknya. Nah, untuk bicara skala pabrik itu butuh investasi. Butuh kajian yang lebih detail lagi bagaimana pasarnya, bagaimana sumber dayanya. Tapi secara keseluruhan ini sangat-sangatlah menjanjikan. Oke, Pak Dakoni ditahan dulu karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana buat pemirsa di rumah yang dari tadi udah nyaksiin di Digitalk Show. Jangan lupa untuk menerapkan protokol 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Yang mau nanya, abis ini nanya langsung sama Pak Dakoni. Pokoknya yang mau nanya adalah Pak dari Semen Batu Raja. Jangan kemana-mana, di sini aja Pak.
pembicaraan tentang masa depan luar biasa sekali. Masih bersama Bapak Dakoni. Kita membahas tentang mengenal produk turunan dari semen Batu Raja. Tadi udah ngobrol banyak dong, produk turunan semen Batu Raja. Dan juga tadi udah diajak keliling. Kali ini Pak Dakoni nggak cuma sendirian. Saya langsung ditemenin pasukan risetnya Pak Dakoni. Bapak mungkin bisa dikenalkan tim-timnya Pak. Ya, jadi Mas Rian, pemirsa, ya ini saya bawa tim Wah. juga untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya riset itu nggak pernah bisa sendiri. Betul. Riset itu selalu tim. Ya. Ide bisa dari siapa-siapa. Untuk itu ini saya perkenalkan, langsung aja kenalin diri ya. Ini mereka semua milenial. Milenial. Ya, silakan dari Mas Ipang. Perkenalkan, saya Afwari, bergabung di Semen Batu Raja tahun 2012. Disiplin ilmu saya Teknik Kimia UGM. Halo, salam kenal, saya Tika. Saya bergabung di Semen Batu Raja tahun 2016. Background pendidikan saya Teknik Kimia Universitas Lampung. Terima kasih. Halo, saya Karina. Saya bergabung di Semen Batu Raja tahun 2018. Baru 2 tahun. Saya dari Teknik Kimia ITB. ITB. Oke, satu lagi. Halo, saya Katito. Saya bergabung dengan Semen Batu Raja tahun 2018. Background pendidikan saya kimia Universitas Dasar Surakarta. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Ini timnya Pak Dakoni lengkap nih, dari Bandung, dari Lampung, dari Jogja, dari Surakarta, Solo ya. Iya. Luar biasa emang yang tadi Bapak bilang bahwasanya berpendidikan Yang yang ngomong dari Semarang. nggak ngomong dari Semarang. Ini saya di apik 2 alumni UGM, saya undip sendirian. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Dakoni juga teman-teman dari R&D ini Pak ya. Dari R&D ya. Iya. Unit kerjanya R&D ya. Iya. Lanjut lagi Pak Dakoni, selain dengan SIG ini Pak, pernahkah bekerja sama dengan lembaga riset lainnya Pak? Ya, kita dengan UGM ada kontrak ya, ini tim kita semua, kontrak riset waktu itu. Kenapa kita melakukan kontrak kerjasama? Karena kita menyadari ya, tadi saya sampaikan bahwa riset itu tidak pernah sendiri. Riset selalu tim Ya. dan juga bisa lintas instansi. Ada faktor pengalaman, ada faktor pengetahuan, ada faktor fasilitas yang saling bisa melengkapi. Kemudian juga dengan B4T ya, ada juga. Dengan Unila kita sedang penjajakan, dengan Unsri kerjasama umum. Tapi yang spesifik yang riset ini belum, tapi kita akan kembangkan terus kerjasama ini. Oke, jadi emang selain SIG kita... Satu lagi dengan ISBI juga ada. Oh, ISBI. Institut Semen dan Beton Indonesia. Kalau nggak salah kemarin baru launching tuh. Ya, jadi ya betul. Jadi alhamdulillah kita dengan Semen Indonesia Group kita MOU. MOU Pak ya? Riset Semen Indonesia dengan riset kita kerjasama dan sudah disepakati ke seluruh industri, seluruh pabrik ya. Kita kebagian riset di produk turunan. Ya. Kemudian yang di Exolsim itu ya, apa namanya SBI ya. Itu kebagian di riset mengenai penanganan limbah. Kemudian Semen Padang juga ada riset produk turunan juga ya. Kemudian Semen Gresik, apa itu saya lupa. Tapi kita bagi-bagi tugas. Oke. Gresik, Padang, Tonasa, SBI, Batu Raja bagi-bagi tugas dalam mengembangkan riset. Tadi kita udah bahas tantangan apalagi namanya riset kerjasama nih Pak. Tantangan yang dihadapi Bapak dan tim tentunya dalam pengembangan produk turunan ini Pak. Ya, riset ini tidak pernah dalam waktu yang singkat ya. Saya contohkan tadi, pesawat terbang itu kalau nggak salah di akhir abad 19, baru 12 tahun kemudian dia berhasil untuk terbang. Bukan berarti riset ini harus berlama-lama, bukan. Tapi artinya kalau riset itu lebih dari setahun, 2 tahun itu wajar. Yang penting adalah perkembangan. Kemudian tantangan kedua, riset ini tidak pernah tuntas keseluruhan, tapi dia ada apa namanya tahapan-tahapannya. Jadi dikembangkan lagi. Kira-kira begitu. Jadi tantangannya adalah pertama waktu, kedua adalah tentu fasilitas. Ketiga, ketika kita akan melakukan plan trial, ini kita bicara investasi. Bicara investasi ini tidak sedikit. Ini makanya kita harus melihat kondisi keuangan perusahaan dan juga melihat kondisi pasar.
Meskipun menurut studi dia sudah siap, sudah tepat. Jadi kita tinggal tunggu waktu. Selesai masa pandemi, ekonomi Indonesia mulai pulih. 2022 kita target untuk mulai skala produksi atau komersial untuk yang tadi fiber cement board, ini timnya, mortar ini timnya. Mortar. Ini udah siap semua Udah siap sebenarnya. semua. Tinggal kita kapan investasi, lalu kita komersil. Oke. Kira-kira gitu. Jadi tantangan udah siap nih dari timnya Bapak Dakoni. Itu bagaimana sih Pak peluang yang dihadapi nih? Peluangnya nih Pak, peluang dari teman Kalau ya. pengembangan Ya. produk turunan ini Pak. Jadi gini, prinsipnya semakin sedikit yang memproduksi, semakin sedikit yang membuat, semakin besar nilai tambah, semakin besar manfaat buat konsumen, maka persaingan semakin sedikit. Ya. Semakin banyak orang bisa membuat, semakin gampang orang bisa membuat, itu persaingan makin ketat. Jadi produk turunan itu memiliki nilai tambah. Jadi ini produk diferensiasi. Ya. Kalau semen, mass production. Jadi ini udah beda. Kalau mass production, kita bicara cost efisiensi. Tapi kalau produk diferensiasi, kita bicara nilai tambahnya. Jadi seberapa besar peluang? Besar peluangnya, karena ini diferensiasi produk. Produk yang memiliki nilai tambah dan memberi value yang lebih buat konsumen. Jadi itu peluang-peluangnya Pak ya. Sangat besar. Sangat Jadi besar. ini tergantung tim lagi. Oke. Tim kerjasama kita semua bahu membahu dengan karyawan seluruh lintas unit tentunya. Tidak hanya di tim riset, tapi juga di tim keuangan, tim pemasaran. Apa artinya produk yang bagus, produk yang bisa dibuat secara ini, tapi tidak pemasaran, maksudnya butuh dukungan pemasaran. Kira-kira gitu. Jadi saling sinergi antar Promosi unit kita. juga. Jadi Promosi. semua komponen marketing mix itu menjadi poin penting bagi kita dalam pengembangan produk ini untuk menjadi berhasil dikomersilkan. Oke, Bapak Dakoni, kita akan buka live chat pertanyaan yang udah masuk di live TV. Kali ini terima kasih buat teman-teman yang pemirsa di rumah yang dari tadi udah masuk pertanyaannya. Nanti kita akan jawab langsung ke Bapak Dakoni dan timnya yang udah bareng sama saya ini luar biasa sekali. Timnya masih muda loh, anak-anak pilihan dari universitas yang top juga. Mantap. Pokoknya jangan kemana-mana, kita akan bacain live chat setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Di sini aja Pak. Masih di Bisa Mapan bincang sore tentang masa depan. Tentunya masih bersama Bapak Dakoni dan kali ini timnya bertambah. Ada Bapak Benny. Selamat sore Pak Benny. Wah, ini luar biasa sekali. Pak Benny juga ini tadi stafnya Bapak Dakoni, tim riset dari Semen Batu Raja dengan produk-produk turunan yang kita bahas pada sore hari ini. Dan tentunya kali ini kita akan langsung bacain live yang udah masuk di kolom komentar Instagramnya Marketing _ Semen Batu Raja. Jadi kita dari hari Selasa kemarin udah melakukan pertanyaan yang mau nanya pada hari Jumat hari ini untuk masuk di pertanyaan yang akan kita tanyakan langsung sama Pak Dakoni. Ini langsung aja dari Gelis Mareta. Selamat sore, PT Semen Batu Raja. Izin bertanya, bagaimana Semen Batu Raja menyikapi persaingan dengan sesama perusahaan industri semen, tentunya di tengah masa pandemi saat ini. Terima kasih. Silakan Pak Dakoni. Ya, jadi memang kondisi ini persaingan yang cukup ketat ya. Tadi oversupply terjadi sejak tahun 2016 ke atas ya. Kita Semen Batu Raja harus memberikan keunikan ya. Keluar ya. Produknya ya, dari produk kita harus lebih baik, kemudian juga ketersediaan di pasar, khususnya di wilayah Sumbaksel harus tersedia, kemudian harga juga tentu yang kompetitif, kemudian satu lagi adalah untuk bisa seperti itu kami harus menekan harga pokok atau melakukan efisiensi. Itulah kira-kira langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya kita mampu bersaing dan menang dari persaingan. Secara geografis,
semen Batu Raja ini sebetulnya unggul di wilayah Sumbaksel. Jadi semen itu sifatnya adalah salah satunya adalah bisnis logistik. Siapa yang dekat dengan pasar seharusnya dialah yang menjadi pemenang. Kalau seperti di Cina itu pabrik semen itu dibangun radius 50 sampai 100 km. Jadi pasarnya di situ-situ aja. Nah itulah keunikan pabrik semen. Jadi semen Batu Raja secara perlahan ya sudah terlihat semakin meningkat market share-nya, pangsa pasarnya di Sumatera bagian selatan. Sekarang itu sampai Sumatera bagian selatan itu sampai di angka 33-34%. Artinya sepertiga lebih itu ya menggunakan Batu Raja. Kalau di Sumsel kita lihat lagi pangsa pasarnya lebih dari separuh, lebih dari 50%. Di Lampung lebih dari 30%. Jadi dari dua provinsi ini saja konsumsinya itu sudah besar. Jadi itulah kira-kira bagaimana ke depannya kita. Dari Gelis Mareta ya udah dijawab sama Pak Dakoni menghadapi persaingan dengan industri semen lainnya sudah dijawab. Selanjutnya pertanyaan dari Rukoya_City mau bertanya apa yang menjadi keunggulan semen Batu Raja dibandingkan dengan merek lainnya dan apa yang menjadi alasan konsumen harus beralih ke semen Batu Raja. Silakan Bapak. Mau jawab? Silakan. Saya mau jawab. Pak Benny, silakan. Oke, terima kasih. Izin menjelaskan. Nama saya Muhammad Benny. Saya masuk di semen Batu Raja tahun 2004. Saya alumni Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Oke, jadi keunggulan semen Batu Raja ini, Pak, izin menjelaskan. Kita ada tiga produk semen, yaitu AMA 4, yaitu OPC, PCC, OPC tipe 2 dan OPC tipe 5. Nah ini keunggulan kita. Selain ada 4 varian produk semen, kita juga memiliki produk turunan, yaitu mortar, Batu Raja mortar yang sudah dilakukan komersialisasi di Provinsi Lampung sejak tahun 2020 awal 2020. Nah mungkin demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan Silakan. dari silakan. staf-stafnya Mas Ipam. Saya mungkin ingin menambahkan terkait dengan kualitas kita punya tagline Koko dan Tahan Lamo. Koko dan Tahan Lamo. Ya, artinya kualitas kita sesuai dengan standar nasional dan produk kita adalah produk lokal bangsa. Ya. Dan itu menjadi kebanggaan kita bersama. Mungkin itu Pak. Jadi kualitas kokoh dan tahan lama. Ya. Jadi udah dijawab ya tadi Rukoya_City. Lagi yang lain lagi. Tambahin lagi, Tika tambahin. Harus ngomong nih kata Bapak nih. Pertanyaan selanjutnya deh Pak. Oh, pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi udah dijawab ya sama Pak Benny dengan Mas Ipam dari Rukoya_City. Jadi kualitas kita yang kokoh dan tahan lama. Kita akan Saya kembali. tambahin lagi deh. Ada satu lagi apa yang membuat kita ini ya. Lebih dari pesaing. Yang tadi saya jelaskan bahwa kita itu menciptakan produk yang sesuai dengan kondisinya. Jadi tadi kalau ada kondisi rawa, ada semen tipe khususnya. Kalau kondisi bangunan yang tahan terhadap beban, ada lagi tipenya gitu. Jadi semua kita tawarkan kepada konsumen produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan aja sebetulnya antara konsumen dengan kita. Oke, tadi udah dijawab pertanyaan dari Rukoya_City ya. Selanjutnya pertanyaan dari Sumaria 24. Menurut Bapak, apa hal yang paling penting dalam proses pengembangan produk turunan dari semen Batu Raja dan kendala apa yang didapati selama proses pengembangan produk? Silakan Pak. Ya, mungkin saya minta ini dulu. Siapa yang mau jawab? Tika. Timnya, ini tim R&D-nya betul. Apa kendalanya? Sebetulnya base kita dalam pengembangan produk adalah market driven. Sehingga kendalanya adalah bagaimana teman-teman marketing, kemudian teman-teman R&D strategi bisa meng-capture data-data kebutuhan produk baru yang akurat gitu. Sehingga kita juga ketika mendevelop produk itu pede gitu. Sehingga yang jadi kendala pertama itu. Kemudian yang kedua, kita juga terkadang perlu membuat alat-alat dalam skala kecil, pilot plant, untuk membuat prototipe produk turunan ini. Itu mungkin Kak, yang paling dominan ya. Kendalanya. Ada tambahan Karin? Silakan Karin. Kalau itu sih pertama itu sih ya Pak, alatnya harus yang skala
Jadi itu kendala-kendalanya ya yang dihadapi teman-teman itu. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita nanti mengisi masyarakat tentang produk ini. Soalnya kan produk ini belum ada di pasaran, dan kita produk-produk yang ada di pasaran itu tipsnya bagaimana supaya masyarakat itu familiar. Dan edukasi tentunya ada promosi juga dong. Bagaimana masyarakat tertarik, gua harus beli semen produk dan semen Batu Raja. Mungkin Pak Dakoni ada tambahan? Ya, jadi tadi udah disampaikan ya. Pertama itu kalau tantangan yang berarti enggak ya. Cuma memang ya namanya ini kan harus ada usaha dan bertahap. Betul. Jadi kalau di skala lab ini kawan-kawan ini punya kemampuan yang mumpuni lah. Ketika kita akan melakukan skala pabrik, ini kan butuh didesain khusus, membuat khusus. Nah ini yang pertama itu butuh investasi. Nah itu bagian dari saya dan BOD tentunya untuk melakukan support ya. Kedua ya memang kita harus berani mencoba ya. Sebagai contoh mortar nih, mortar kan skala lab sudah. Kemudian skala pabriknya kita buat pabrik sendiri nih dan berhasil gitu. Sekarang udah di pabrik panjang sudah ada itu untuk mortar ya, mortar acian, mortar plesteran semua udah bisa ya. Itu sudah boleh dikatakan skala pabrik meskipun prosesnya masih proses batch. Nah, tinggal nanti begitu ini permintaan meningkat baru kita tingkatkan lagi ke skala pabrik yang prosesnya proses kontinu. Nah begitu juga ini yang disampaikan tadi seperti riset tentang FCB itu skala labnya sudah selesai, tinggal yang tadi kita mencoba lagi skala batch yang cenderung kepada ke plant trial. Nah ini kita akan menempuh ke situ gitu ya. Oke. Dari Sumaria 24 ya tadi udah jawab sama Pak Dakon juga dan juga ada teman-teman dari tim risetnya. Selanjutnya pertanyaan dari Nazarudin 77. Siap-siap ya mau menjawab. Untuk pengenalan produk turunan semen Batu Raja kepada masyarakat, apa saja program dan strategi yang dilakukan di masa depan sehingga produk turunan semen Batu Raja dapat disukai konsumen dan mampu bersaing dengan produk turunan semen lainnya? Silakan, Kartiko jawab. Ini kebagian semua nih. Silakan strategi nggak apa-apa Pak, nanti saya tambahin. Di sendiri kami strateginya yang pertama pengenalan dari market tes dulu. Dari situ itu yang lebih kecil dulu. Misalnya kemarin Mas Mortar itu di Lampung, kami menerapkan mortar di kota besar dulu di Lampung seperti itu. Sehingga kalau misalkan orang-orang sudah tahu, maka bisa menyebar ke daerah-daerah lain sehingga bisa tahu kalau semen Batu Raja itu punya produk mortar. Oke, ada tambahan mungkin? Silakan. Contohnya deh. Contohnya, iya. Bagaimana kita mengeduket masyarakat terkait dengan produk baru. Betul. Beberapa waktu lalu di Lampung ada training aplikator tentang bangunan yang diadakan oleh PU. Kita di situ tampil sebagai salah satu narasumber. Bagaimana kita mempraktekkan keunggulan-keunggulan produk kita langsung di hadapan mereka gitu. Mereka yang coba langsung. Jadi tukang yang dapat sertifikasi ya biasanya itu ya? Iya. Ada praktiknya dicoba Mereka langsung. coba langsung. Tanggapan dari tukang itu gimana nih Tika nih? Kalau kemarin sempat kita minta testimonialnya, lebih mudah ya dibandingkan pemain konvensional gitu. Jadi memang emang ada beberapa aplikator yang kurang familiar dengan mortar ini, tapi ketika mereka lihat, oh nggak perlu campur pasir lagi ya, gitu, lebih mudah, lebih efisien. Jadi itu ya udah kita mulai edukasi ya ke tukang-tukang di Lampung ya kemarin. Mungkin Pak Benny ada tambahan? Sedikit menambahkan, kita juga memiliki sudah image yang kuat ya. Jadi untuk memproduksi produk turunan, jadi sudah punya image di masyarakat. Jadi lebih mudah untuk menginfiltrasi ke masyarakat. Nah, jadi sebagai contoh, saya memiliki teman saya itu di Lampung. Sejak dia mengetahui ada produk Batu Raja Mortar, sangat antusias dan pengen sekali untuk mengaplikasikannya karena teman saya itu salah satu kontraktor di Lampung. Dan teman saya itu juga mengakui semen Batu Raja memiliki brand image yang kuat. Jadi dengan adanya produk baru semen Batu Raja, jadi sudah trust kepercayaan masyarakat sudah terbangun. Jadi lebih mudah kita untuk sosialisasi seperti itu. Pak Dakoni mungkin strateginya Pak Dakoni? Ya, jadi itu udah disampaikan semua. Ini mengerti semua nih, baik secara
teknis, secara kebijakan atau strategi juga mereka mengerti. Jadi memang ke depan ini strategi tentang produk-produk kita atau produk turunan yang pertama itu komunikasi, mengkomunikasikan, how to communicate our value, our product to the market. Nah, makanya salah satunya ya hari ini begini kan. Kedua, beberapa waktu yang lalu saya juga coba masuk ke kampus-kampus. Baru waktu itu ke Unsri sama ke ITERA memperkenalkan bagaimana industri semen ya, secara ilmu keteknikan, tapi sebetulnya di dalamnya ada message. Inilah semen Baturaja, inilah produk kita, inilah keunggulan kita. Kemudian pilihlah produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itulah sebetulnya ya, komunikasi ini harus terus kita tingkatkan, baik di tim R&D, tim customer care, kemudian tim marketing, tim kehumasan, semua kita bisa mengkomunikasikan ini dengan masyarakat. Karena produk kita ini ya secara umum orang melihat semen itu sama saja, sebetulnya dia ada keunikan masing-masing. Itu yang perlu kita jembatkan. Kemudian bagaimana kok apa keunggulan kelebihan kita, itu juga harus kita sampaikan sehingga orang mau memilih ke kita. Keunggulan kita tadi jelas bahwa semua bahan yang ada di kita ini semua standar bahannya bagus, dari bahan bakar, bahan baku, ya, sehingga kemudian teknologi pabriknya juga yang terbaru, yang ramah lingkungan, efisien, modern, terbaru. Kemudian juga riset-riset tadi itu untuk produk-produk. Saya pikir itu. Oke, dari Nazarudin 77 tadi sudah dijawab, dapat dijawab dan juga timnya menjawab. Ini terakhir nih dari Arada_22. Dalam waktu dekat ini produk turunan apa yang akan dipasarkan semen Baturaja? Silakan, Bapak. Ya, mungkin ya yang sudah jelas mortar. Mortar. Ya, udah siap. Sebentar lagi nanti beton poros. Beton poros. Mungkin di akhir tahun atau tahun depan baru ke produk-produk yang lain. Juga ada satu lagi ya yang baru, apa namanya, semen berwarna itu ya. Oh, semen Nah, itu berwarna. lagi kita kembangin, tapi belum tentu lah. Itu masih tahap riset. Tapi yang jelas beton poros, mortar sudah, beton poros ya, berpori tadi itu yang kita jelaskan ya. Kemudian ya dua itulah mungkin ya yang udah pasti. Jadi buat pemirsa di rumah yang dari tadi udah pantengin di Jilans TV, banyak sekali kita diskusi sore hari ini bersama Bapak Dakoni terkait diskusi mengenai tema produk turunan dari semen Baturaja. Juga buat tadi yang udah nanya, ada dari Gelis Mareta, Rupiah City, Zumarlia 24, Nazarudin 77 dan Arada 22. Selamat kalian mendapatkan hadiah dari semen Baturaja. Tepuk tangan dulu dong. Pak Dakoni, terakhir harapan Bapak untuk produk pengembangan dan khususnya masyarakat Indonesia di tengah pandemi seperti ini, Pak. Ya, harapan saya tentunya pakailah semen Baturaja. Pakai semen Baturaja tentunya dong. Ya, karena kita memiliki banyak keunggulan dan bisa diuji di lab ya, baik itu oleh industri maupun oleh rumah tangga ya. Kemudian juga harapan saya tentunya komunikasi interaktif antara konsumen dengan kami siap untuk pelayanan konsumen secara teknis dan juga harapan saya ke depan terkait dengan pengembangan riset ini bisa semakin berhasil, semakin produk-produknya semakin banyak manfaat ya, di tim ini tentunya semakin solid, semakin bersemangat ya, menghasilkan sesuatu legacy buat semen Baturaja, buat Sumbaksel dan buat Indonesia tentunya. Semen Baturaja, kokoh dan tahan lama. Luar biasa, tepuk tangan dong. Wah, terima kasih buat Bapak Dakoni, dan juga Pak Beni, teman-teman semuanya. Dan juga bisa di rumah, kami ucapkan selamat kepada pemenang yang tadi disebutkan. Silakan untuk menghubungi Instagram di marketing_semen Baturaja. Dan juga terima kasih juga buat sponsor pada sore hari ini kepada PT Baturaja Insani, PT Baturaja Multiusaha dan juga Digitizer, Rumah Makan Minang Raya 2 dan juga tentunya semen Baturaja. Pokoknya kalian jangan pakai semen yang lain selain kualitas kokoh dan tahan lama dan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M.
Gunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Ketemu lagi minggu depan. Saya Riana Singapura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sam, menjaga jarak.